Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amsal 12 ayat 15 saya bacakan. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang bodoh berbeda dengan orang bebal. Kemarin kita sudah mendengar bahwa orang bebal adalah orang bodoh yang sudah diberitahu, diperkenalkan tentang Allah, tetapi dia tetap tidak mau mengenalnya. Itu orang bodoh yang bebal. Dan hari ini kita mendengar firman Tuhan katakan bahwa orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Mari kita simak bersama dalam Keluaran 7 ayat 20 sampai 22 saya bacakan. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Kemudian Keluaran 8 ayat 5-7 saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Dan Keluaran 8 ayat 18-19 saya bacakan. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Sampai di situ Bapak Ibu Saudara-saudari kita lihat bahwa orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Sama seperti para ahli di bangsa Mesir, mereka mentaati apa kata Firaun. Ya, waktu Musa diperintahkan Allah untuk ulurkan tangan tongkat ke atas sungai, maka sungai Nil menjadi darah, menjadi merah semua, lalu ikan-ikan mati. Iya, para ahli Mesir ikutin. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kebodohan. Bagi mereka itu adalah sebuah jalan yang lurus, hebat. Dan diulangi lagi di Keluaran 8 ayat 5-7 bahwa mereka Musa dan Harun diperintahkan Allah untuk ulurkan ke atas selokan, ke atas kolam, lalu keluar kata-kata. Lagi diulang oleh ahli-ahli Mesir itu. Orang-orang bodoh menganggap ini jalan yang lurus, hebat. Tetapi mereka menambah kerugian kepada bangsa Mesir sendiri. Setelah air menjadi darah, diulang lagi katak-katak. Jadi tambah banyak katak-kataknya. Dan yang ketiga, waktu nyamuk. Nah, disinilah titik balik. Orang-orang bodoh itu baru sadar bahwa inilah tangan Allah. Dan melalui firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita perhatikan firman Tuhan dengan seksama. Bahwa orang bodoh itu menganggap jalannya lurus, padahal dia tidak tahu kalau itu sedang merugikan dia. Untuk itu, mari kita perhatikan dengan seksama. Jangan sampai kita, jangan sampai kita bebal, tetapi selangkah lebih maju. Jangan sampai kita tidak sadar kalau kita itu sedang menjalani kebodohan. Untuk itu, mari kita perhatikan firman Tuhan. Kita mulai belajar untuk memikirkan, untuk minta kepada Tuhan supaya kita tidak menjadi bodoh. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu memang menegur kami, mengingatkan kami supaya kami jangan sampai melakukan kebodohan-kebodohan dan menganggap kebodohan ini adalah jalan yang lurus. Tuhan tolong supaya kami menjadi bijak seperti yang firman-Mu katakan. Supaya kami Tuhan mendengarkan
mendengarkan nasihat-nasihat yang firman-Mu berikan ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu seperti yang tertulis dalam Amsal 12 ayat yang ke-15 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati kami semua, Tuhan tolong kami semua dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, supaya kami dapat menjalani hari ini bersama-Mu, dan bersama-Mu kami percaya, kami imani Engkau akan membuat kami berhasil. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, jauhkan dari segala kecelakaan mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit, virus, bakteri, apapun Tuhan yang mendatangkan penyakit bagi kami Tuhan jauhkan. Jauhkan juga dari orang-orang yang ingin berniat jahat, yang bermaksud jahat, Tuhan jauhkan dari mereka semua. Tuhan, kami percaya Tuhan, apabila di antara kami yang terpaksa harus keluar rumah, kami percaya Tuhan, Engkau yang menjaga melindungi kami keluar dalam keadaan sehat dan baik, kami juga kembali dalam keadaan sehat dan baik. Bagi anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, Tuhan juga memberi hikmat, memberi pengertian, supaya segala ilmu apa yang mereka pelajari, mereka dapat mengerti dan berguna dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.